Dengan visi menjadi perusahaan pupuk dan petrokimia yang kompetitif, PT Pupuk Iskandar Muda atau dengan nama lain PT PIM adalah anak perusahaan PT Pupuk Indonesia yang bergerak di bidang industri pupuk urea dan industri kimia lainnya yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan pupuk serta menjaga stabilitas pangan nasional. PT Pupuk Iskandar Muda yang berdiri sejak tahun 1982 merupakan pabrik pupuk urea pertama berskala besar yang dipercayakan pemerintah kepada kontraktor nasional. Peletakan lokasi pembangunan pupuk di Loksmawe dan Aceh Utara menjadi sangat strategis untuk melangsungkan transaksi perdagangan internasional. Pelaksanaan kegiatan simulasi tanggap darurat tahun 2019, PT Pupuk Iskandar Muda bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menguji sistem tanggap darurat perusahaan dan ketanggapan seluruh insan PT PIM. PT Pupuk Iskandar Muda juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi perusahaan dan segenap insan yang bekerja agar terhindar dari dampak kerugian bencana. Adalah kewajiban perusahaan untuk mengadakan simulasi tanggap darurat sebagai upaya dalam rangka pencegahan dan mitigasi yang dilakukan dengan tujuan untuk menghindari serta mengurangi risiko dan lebih siap sedia dalam menghadapi kondisi darurat. Gempa kepada seluruh pekerja untuk segera berunduk, masuk ke bawah kolong meja, melindungi kepala dengan tangan berpegangan pada kaki meja. Segera berlindung di pojok ruangan atau melingkup di samping sofa dan benda kerja lainnya. Gempa yang terjadi selama 60 detik menimbulkan kepanikan dari seluruh pekerja. Informasi peringatan darurat melalui sirine juga dilakukan agar pekerja segera keluar dari ruangan dan mencari perlindungan ke tempat yang aman, seperti pada titik berkumpul sebagai tempat evakuasi sementara. Perhatian, GT2 break on, tolong diamankan pabrik, urea, amonia, utility. Bagaimana Pak, di kopi Pak? Perhatian, kami minta tetap tenang, mengkoordinir seluruh pekerja keluar dari ruangan dengan teratur. Pak Irjian masuk. Ya Pak Jogir, silakan Pak. Oke Pak Irjian, nyalakan sirine darurat Pak Irjian, kondisi darurat ini. Oke Pak, baik Pak. Rescue dan penanggulangan, silakan dihidupin sirinenya. Siap Pak, akan segera kita hidupkan. Informasi peringatan darurat melalui sirine juga dilakukan agar pekerja segera keluar dari ruangan dan mencari perlindungan ke tempat yang aman, seperti pada titik berkumpul sebagai tempat evakuasi sementara. Sementara itu, anggota emergency team melakukan pengecekan dan pengamanan evakuasi terhadap korban yang terdampak gempa. Tim rescue langsung mengevakuasi korban patah tulang untuk dilakukan pertolongan pertama, kemudian barulah dirujuk ke Rumah Sakit Prime. Tak hanya itu, korban lain mulai berjatuhan akibat tertimpa tumpukan pupuk di area gudang packing. Ini dari gudang packing Pak. Ada korban nih Pak. Tolong ambulan. Sudah kemari ya. Korban ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri. Tak butuh waktu lama, koordinasi segera dilakukan oleh tim rescue untuk memberikan penyelamatan kepada korban.
Pak Zulfikar masuk. Pak, ambulan dah dipastikan udah mengarah ke bagging. Dapat informasi bahwa ada korban di bagging. Di bagging itu ada korban tertimpa tumpukan pupuk. Segera membutuhkan ambulan. Tim keamanan kemudian melanjutkan tugas untuk mengawal jalur masuk dan jalur evakuasi agar dengan mudah dilalui ambulan. Keamanan kita juga melaksanakan ada gempa cukup kuat, itu kita jajaran keamanan agar mengamankan jalur-jalur evakuasi. Tim, ada orang. Halo Pak Jul, emergensi Pak. Ini di sini ada satu korban di Departemen Sipil. Di tempat lainnya, pencarian korban terus dilakukan. Tim emergensi melaporkan adanya korban lain yang harus diselamatkan. Melalui kerjasama tim yang baik, korban dengan cepat berhasil dievakuasi, meskipun tanpa datangnya ambulan. Oke Pak Irjian, coba ditelepon BMKG, bagaimana info tentang ini gempa ini, ada nggak potensi tsunami-nya? Oke, baik Pak. Halo, selamat pagi. Dengan BMKG Maluku Saleh. Ya Pak, dengan siapa nih saya bicara Pak? Ya Pak, saya Irdian dari PT Pupuk Iskandar Muda. Mau minta informasi Pak, apakah gempa barusan berpotensi tsunami? Kami konfirmasi, memang telah terjadi gempa bumi pukul 8.30 WIB dengan magnitudo 7,0 yang berlokasi 50 km sebelah barat Banda Aceh dan berpotensi tsunami sampai wilayah kita Pak. Kami himbau agar secepatnya melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman, tetap tenang dan jangan panik. Halo Pak, kami BMKG ingin menyampaikan telah terjadi gempa bumi Jumat 20 Desember 2019 jam 8.30 dengan magnitudo 7,0, lokasi 3,4 derajat lintang utara, 95,77 timur dengan kedalaman 30 km dan berpotensi tsunami untuk wilayah Banda Aceh, Sabah hingga Loksemawe. Mohon dapat diteruskan ke masyarakat ya Pak. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Segera kami informasikan kepada lintas sektor terkait dan Orari Rapi. Terima kasih atas laporannya. Monitor Rapi Orari, ganti. Terkopi, Pusdal Op, BPBD Aceh Utara dengan Rapi dan Orari. Laporan Pak. Telah terjadi gempa 7,0 skala Richter yang telah disampaikan oleh BMKG Maluku Saleh. Tolong disampaikan kepada seluruh masyarakat dan lintas sektor terkait. Ganti. Itu menurut berita dari BMKG itu berpotensi tsunami. Jadi mohon informasi kepada rekan-rekan anggota lain disebarkan bahwasannya gempa barusan berpotensi tsunami. GSL Yankee Delta Six Charlie X-ray Kilo YC6 Charlie Uniform Echo, ganti. Kepada seluruh karyawan dimohon untuk menuju assembly point. Gempa kita kali ini ada potensi terkena tsunami. Jadi kepada seluruh karyawan dimohon untuk langsung menuju assembly point. Peringatan gempa yang berpotensi tsunami telah diumumkan oleh BMKG. Seluruh insan PT PIM diminta tidak panik dan segera meninggalkan ruangan untuk menuju ke tempat assembly point untuk menghindari terjadinya gempa susulan. BMKG juga menghimbau agar masyarakat dan karyawan dapat segera melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Sinergitas yang tercipta antara tim keamanan, TNI dan Polri untuk mewujudkan kondisi yang kondusif selama terjadinya bencana. Sementara itu, para korban yang terhirup gas berbahaya amonia akibat kebocoran yang terjadi pasca gempa bumi tersebut mengakibatkan sejumlah pekerja dan masyarakat yang berada di lingkungan pabrik
mengalami gangguan pada indera pernapasan dan penglihatan. Korban yang terindikasi menghirup gas tersebut segera diberikan penanganan secepatnya oleh tim emergensi berupa masker. Kami BMKG ingin menyampaikan pemuktahiran gempa bumi yang awalnya 7,0 menjadi 6,8 dan peringatan dini tsunami dinyatakan telah berakhir. Yang di 1014-kan dari BMKG bahwa gempa berpotensi tsunami telah dicabut. Diinformasikan bahwa sumber bocoran gas rilis pada safety valve storage dan MyCom dalam keadaan shutdown. Di copy, DCS. Oke, di copy. Oke, untuk Pak Haris, mohon segera lakukan penanggulangan kebocoran. Gunakan penyiraman dengan fire water hydrant terdekat. Untuk Pak Wildan, bantu amankan kebocoran di area MyCom untuk persiapan start. Di copy, keduanya. Baik, di copy, perintahnya di copy. Untuk manajer operasi, Pak Almidi masuk. Ya, Pak, kita bantu, Pak. Oke, kami dengan Fanny nih yang berbicara dari control room amoniak. Kami informasikan Pak, ada kebocoran di area storage tank, ada popping untuk safety valve ammonia storage, tekanan tinggi, kondisi safety valve terbuka, posisi MyCom tidak bisa di start Pak. Mohon arahan untuk ditindaklanjuti Pak. Oke, di copy Pak. Kepada operator Ulfi 1 segera start DTG emergency 1,5 MW untuk mensupport MyCom. Silakan Pak, start Pak sekarang. Baik Pak, kita akan menyuruh personil lapangan untuk segera men-start 1,5 MW. Di copy Pak. Kita akan diinformasikan bahwa MyCom 2 mengalami kegagalan start. Di copy. Oke, di copy. Dan terpapar gas amonia, mohon pencarian tolongan. Di copy Pak. Oke, di copy. Kita segera hubungi tim rescue. Baik. Dengan Zulkarnaini di rescue penanggulangan, ada yang bisa dibantu Pak? Dengan Fanny Marzuki dari kontrol room amoniak, mohon segera bantuan karena ada kejadian bocoran di area ammonia storage tank. Keadaan tidak terkendali, mohon ada satu orang yang terpapar dan dalam keadaan pingsan, mohon segera bantuan. Oke, akan segera kami tanggulangi ke lokasi Pak. Siap. Regu Rescue, Penanggulangan, dan personel Safety Inspector langsung menuju ke lokasi kejadian di MyCom Ammonia 2 untuk menyelamatkan karyawan yang terpapar gas amonia. Aksi cepat tanggap tersebut dilakukan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Korban yang mengalami keracunan gas amonia segera dilarikan ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, pengamanan evakuasi dilakukan oleh pihak terkait dengan tetap menjaga ketertiban dalam masyarakat. Pihak Rumah Sakit Prime menyambut datangnya para korban yang terkena dampak darurat, dari luka ringan, berat, hingga keracunan. Sementara itu, kebocoran yang masih terjadi segera ditanggulangi dengan melakukan penyemprotan fire water dari hydrant monitor untuk menekan kandungan amonia yang tersebar di udara. Langkah-langkah pengamanan dan strategi pengendalian bocor pun dilakukan. Oke perhatian semua ya. Ini ada informasi bahwa kondisi lingkungan sudah membaik.
kandungan amonia sudah membaik. Saya ingin memastikan kepada masing-masing petugas area untuk memastikan bahwa kondisi sudah aman. Saya minta konfirmasinya ke pabrik. Pak Midi, masuk Pak Midi. Masuk Pak. Untuk informasi kondisi pabrik aman Pak. Untuk Mycom sudah running dan kebocoran sudah dapat ditangani, serta tekanan tangki Pak sudah mengarah normal Pak. Demikian Pak, bisa di-copy Pak. Oke, di-copy. Zul Pak, Zul Fikar masuk Pak, Zul masuk. Masuk Pak, silakan Pak. Konfirmasi bagaimana kondisi di lapangan, evakuasi di lapangan, apakah sudah tertangani semua, sudah tidak ada kendala di lapangan, sudah bisa diatasi semua? Alhamdulillah di lapangan terkendali Pak, penanggulangan sedang kita lakukan. Tunggu berita selanjutnya dari Bapak. Nasrul masuk Pak Nasrul. Silakan Pak Jaka. Pak Nasrul, ini kondisi pabrik sudah aman. Dari evakuasi di dalam pabrik juga sudah aman. Bagaimana kondisi evakuasi di luar pabrik Pak, lingkungan? Baik Pak, dapat kami informasikan bahwa evakuasi yang sudah kita laksanakan ini dalam kondisi baik Pak. Jadi masyarakat sudah rencana kita kembalikan ke kampung masing-masing, dan yang para korban yang ada luka-luka dan ada yang sesak napas itu juga sudah kita kembalikan ke masyarakat. Ada kami informasikan bahwa ada 4 karyawan yang terkena korban, yaitu luka di kepala dan patah di kaki. Lainnya itu sesak napas Pak. Oke Pak Nasrul, berarti saya konfirmasi kondisi di luar sudah aman ya. Jadi karena kondisi di pabrik sudah aman, evakuasi di dalam pabrik juga sudah aman, evakuasi di luar pabrik juga sudah aman, maka kita konfirmasi sekali lagi, kita bisa nyatakan kondisi aman ya. Oke. Oke, kepada seluruh karyawan kita umumkan bahwa kondisi sudah aman. Namun demikian, karena ini adalah habis pasca gempa, maka diharapkan kepada seluruh karyawan untuk tetap waspada dan berhati-hati. Namun kondisi secara keseluruhan, kondisi pabrik sudah aman. Untuk itu bisa ke seluruh karyawan untuk kembali bekerja di tempat masing-masing. Oke Pak Edian, ini tadi kan sudah konfirmasi semua ya, kondisi sudah pabrik sudah aman. Saya sudah umumkan di radio bahwa semuanya sudah aman, sudah bisa kembali ke tempat bekerja masing-masing. Tolong dibunyikan sirene aman, segera. Oke, baik Pak, kita akan bunyikan segera. Oh, kondisi sirine tanda sudah aman gitu Pak. Makasih Pak. Simulasi tanggap darurat PT Pupuk Iskandar Muda bertujuan untuk membangun kesiapsiagaan seluruh insan PT PIM, kesigapan para personel, persiapan peralatan yang memadai untuk menyikapi terjadinya keadaan darurat. Langkah-langkah preventif dalam menjamin keberlangsungan operasional perusahaan akan menyongsong PT Pupuk Iskandar Muda lebih berjaya dan menjadi perusahaan yang tanggap darurat.